Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari KTT G20 di Nusa Dua Bali, kita sudah terhubung dengan Jessica Wulandari. Jessica, salah satu pertemuan yang sangat diantisipasi oleh media adalah pertemuan antara Presiden China Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Apakah itu sudah berlangsung? Apa agenda yang berlangsung pada saat ini di sana? Ya, Egan dan pemirsa, untuk hari ini pada rangkaian KTT G20 memang ada beberapa agenda yang sudah menjadi sorotan para masyarakat. Terutama ini masyarakat secara global, Egan. Yang pertama ini terkait dengan B20 Summit. Memang untuk terkait dengan B20 Summit ini akan membicarakan bagaimana dari para pebisnis untuk menyampaikan rekomendasinya nanti kepada KTT G20. Kemudian yang kedua juga ada pertemuan terkait dengan Labor 20. Ini juga membicarakan bagaimana pekerja ke depannya, dan selanjutnya ada C20, ini juga akan membicarakan bagaimana terkait juga dengan pajak dan juga terkait dengan pendanaan. Kemudian Egan dan pemirsa, betul sekali tadi Egan sudah menyampaikan kalau hari ini akan ada agenda pertemuan antara Presiden Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dan juga pertemuan dengan Presiden Tiongkok atau yang biasa kita kenal dan tadi juga sudah sampai, yaitu Presiden Xi Jinping. Yang mana untuk pertemuan keduanya ini sebetulnya nantinya akan berupa pertemuan hanya untuk komunikasi saja, Ega. Jadi memang dari sebelumnya sudah disampaikan oleh pejabat Gedung Putih kalau untuk pertemuan ini tidak mengharapkan adanya perjanjian atau suatu kesepakatan. Dan untuk itu, Egan, untuk pertemuan dari Presiden Joe Biden dan juga pertemuan dengan Xi Jinping ini juga nantinya akan membicarakan bagaimana kekhawatiran terkait dengan Amerika Serikat terhadap Taiwan, kemudian perang Rusia dan Ukraina yang tentunya saat ini juga menyebabkan gejolak secara geopolitik dan juga gejolak secara ekonomi. Yang kita ketahui bersama, Egan, yang mana adanya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina ini menyebabkan berbagai negara mengalami inflasi yang cukup tinggi, dan ini juga berdampak pada suku bunga acuan secara global, dan tentunya ini juga nanti akan menjadi isu yang disampaikan pada KTT G20. Karena ini nantinya juga akan ke arah yang namanya climate dan juga bagaimana pendanaannya, kemudian bagaimana dengan krisis iklim dan juga krisis pangan ke depannya. Kemudian Egan, dan kita akan nantikan bagaimana nanti hasil dari nanti kita akan mengupdate juga bagaimana hasil dari pertemuan Presiden Xi Jinping dan juga Presiden Joe Biden di Amerika Serikat. Kemudian Egan dan pemirsa, sebetulnya pada hari ini saya posisinya saat ini berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai Internasional, dan ini kami berada di posisinya di depan terminal VVIP. Kami sudah memantau, Egan, beberapa kepala negara ini sudah hadir atau tiba di Bali pada pagi hingga siang ini. Dan Egan, untuk update yang terbaru, berdasarkan pantauan kami saat ini ada beberapa pesawat yang baru mendarat. Yang pertama ini pesawat dari Argentina, dan sebetulnya sampai saat ini pesawat Argentina ini masih berada di dalam I Gusti Ngurah Rai dan rombongannya juga masih di dalam. Kami sampai saat ini belum lihat siapa yang akan keluar, apakah memang dari Argentina ini yang keluar dari pesawat dan juga menuju ke venue ini adalah Presiden Alberto dan Ibu Negara, atau seperti apa, atau justru hanya rombongannya. Kemudian Egan, yang kedua, tadi kami juga memantau sudah ada pesawat dari Prancis, dan kemungkinan besar ini adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kemudian ada Prime Minister atau Perdana Menteri dari Kanada yang tadi kami juga sudah pantau sampai di Bali ini pada pukul 15:28 waktu Indonesia bagian tengah. Dan ia pun juga langsung keluar bersama rombongannya menuju hotel. Kemudian Egan dan pemirsa, untuk hari ini tidak hanya ketiga pemimpin negara itu saja yang sudah datang. Kami juga memantau pada siang hari ini Presiden Tiongkok Xi Jinping ini juga sudah sampai di Indonesia, dan tadi pukul 15:18 waktu Indonesia bagian tengah ia langsung berangkat menuju Nusa Dua Bali. Kemudian selanjutnya ada Ketua Uni Afrika dan juga Presiden Senegal ini Macky Sall yang sampai pada pukul 12:10 waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya juga tadi pagi sebetulnya ada Presiden Turki yang sampai di Bali. Ini adalah Presiden Recep Tayyip Erdogan
yang sampai di Bali pada pukul 11:52 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya sebetulnya Presiden Joko Widodo ini juga sudah sampai tadi siang pada pukul 11:39 waktu Indonesia bagian tengah, dan tidak lama Presiden Joko Widodo sampai di Bali ini juga sudah ada yang sampai Presiden Uni Emirat Arab yaitu Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Dan tentunya Egan dan pemirsa, kita juga akan terus menunggu siapa saja kepala negara dari anggota G20 mana saja yang akan tiba di Bali. Tadi kami juga sempat menanyakan ke beberapa aparat sebetulnya di sini Egan, mereka menyampaikan kemungkinan besar untuk para pimpinan KTT G20 ini masih ada sampai nanti malam, dan kita akan terus nantikan bagaimana mereka akan sampai di Bali dan pukul berapa mereka akan sampai di Bali. Egan dan pemirsa, memang KTT G20 ini menjadi perkumpulan negara-negara yang saat ini akan membahas bagaimana nanti ke depannya terkait dengan pengembangan kebijakan untuk perekonomian, dan juga ini nanti akan membahas 3 isu. Yang pertama dengan inklusivitas, kemudian adanya transisi energi, dan juga bagaimana terkait kesehatan. Selain itu juga akan membahas bagaimana nantinya bantuan dari negara maju untuk negara berkembang, dan sebetulnya yang paling ditunggu adalah komitmen. Dan inilah yang paling tunggu, kita akan update bersama bagaimana nanti KTT G20 berjalan, dan juga nanti bagaimana para kepala negara akan datang dan tiba di Bali. Egan. Jessica, bagaimana dengan hasil pertemuan dari B20 pada hari ini? Apakah sudah ada hasil yang kemudian bisa memberikan hasil konkret begitu untuk Indonesia? Ya Egan dan pemirsa, untuk B20 sebenarnya ini banyak sekali pembahasannya. Namun ada beberapa yang menarik. Ini terkait dengan women, juga terkait dengan adanya bagaimana inklusi, kemudian terkait dengan pendidikan, dan juga bagaimana harus ada kolaborasi antara pengusaha dan juga industri. Hal ini disebabkan Egan karena selama ini untuk keuangan atau untuk sisi pengusaha saat ini susah sekali untuk mendapatkan SDM yang sebetulnya cocok terhadap industri saat ini. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi antara pengusaha dan juga para sistem pendidikan yang membuat sistem pendidikan. Dan ini nantinya juga akan dibahas karena ini juga sesuai dengan goal dari SDG, dan ini juga menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Kemudian ini juga akan mendorong bagaimana inklusivitas terutama pada kaum rentan, yaitu perempuan dan juga kaum disabilitas. Sehingga nantinya ke depannya perekonomian Indonesia secara domestik ini akan naik signifikan apabila produktivitas dari masyarakatnya juga menguat signifikan, Egan. Kembali ke Aga. Baik, terakhir Jessica, apakah ada informasi siapa lagi kemudian kepala negara yang masih ditunggu hingga malam hari nanti? Oke, Egan, terkait dengan kepala negara yang akan hadir sebetulnya masih cukup banyak, dan juga terkait dengan beberapa ketua organisasi dari anggota KTT G20 yang diundang pada KTT G20 sebetulnya masih cukup banyak. Dan berdasarkan pantauan kami sebetulnya masih ada yang ditunggu, ini seperti Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan juga Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Dan memang Egan, saat ini para masyarakat secara global saat ini tertuju matanya pada KTT G20. Dengan berkumpulnya kepala negara di KTT G20 nantinya ini akan membahas bagaimana ke depannya, juga bagaimana dengan komitmennya, terutama bagaimana komitmen dari negara maju untuk negara berkembang untuk membantu bagaimana transisi energi yang saat ini kita ketahui bersama ini masih cukup sulit karena kita sulit mendapatkan pendanaannya. Kemudian Egan, di satu sisi ini juga akan membahas bagaimana nantinya tidak hanya terkait transisi energi namun juga terkait inflasi secara global dan juga geopolitik yang bergejolak secara global dikarenakan ada tensi geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia. Selain itu bagaimana dampaknya terhadap secara global ini terutama karena pandemi COVID-19 yang sudah ada selama 2 tahun terakhir ini cukup merubah banyak sekali tatanan politik dan juga tatanan ekonomi secara global. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Jessica Wulandari langsung dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali.